Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Nazam Ajiz. Masih di Satu Sudut Pandang. Mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara noise yang aneh-aneh, karena ini lagi angin besar di luar, jadi gue sempat-sempatin rekaman. Dan ini di aula terbuka, jadi agak sedikit, ya noise-nya pasti banyak, sorry banget. Di video kali ini gue pengen bahas tentang politik. Bicara tentang politik, pasti banyak yang langsung mikir kayak korupsi, partai politik, jual beli jabatan, janji kampanye, nipu rakyat, yang kayak gitu kan. Ya wajar sih kenapa banyak orang yang mikir kayak gitu, karena faktanya banyak elit politik yang korupsi, meskipun dia pendidikannya S1, S2, bahkan ada yang doktor dan segala macamnya. Ya kenyataannya kayak gitu. Nah, tapi di sini gue gak bakal ngomongin tentang kenapa sih mereka bisa korupsi gitu ya. Simpelnya kalau misalkan nanya kenapa mereka bisa korupsi, ya mungkin karena biaya kita dalam berpolitik itu mahal banget gitu. Jadi dia pengen balik modal gitu doang ya kalau masalah korupsi. Tapi mari kita ngebahas tentang politiknya, karena basically gue masuk ilmu pemerintahan, prodi fakultas ilmu politik, jurusan ilmu pemerintahan di kampus gue. Jadi gue pengen ngebahas ini karena gue ngelihat anak mudanya jarang ada yang melek politik. Ya karena ngelihat politik tadi kesannya kotor gitu, kesannya keji gitu kan. Entah karena dianya nggak tahu, ya anak mudanya nggak tahu apa itu politik, atau memang karena yang nggak mau tahu gitu. Antara dua hal tadi. Ngomongin tadi tentang korupsi, tentang nipu rakyat, itulah kenapa politik itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Dan karena oknum-oknum politikus tadi juga, akhirnya yang dikambing hitamkan ya politiknya. Jadi di sini gue pengen nyampein apa sih itu politik. Sejauh keilmuan yang gue dapat, meskipun masih kurang dan belum sempurna, politik itu bagi gue adalah alat, dan politik alat untuk kebaikan. Makanya gue sering sebut politik itu suci. Kenapa politik suci? Karena politik tidak lahir dari sesuatu yang kotor. Politik tidak lahir dari sesuatu yang keji. Politik tidak lahir untuk menipu. Politik tidak lahir untuk korupsi, dan politik tidak lahir untuk menyengsarakan. Kata Aristoteles di teori klasiknya, politik itu adalah suatu usaha warga negara untuk mencapai kebahagiaan bersama. So pada awalnya politik itu untuk bagaimana caranya nih kita memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, membahagiakan masyarakat banyak, tanda kutip mensejahterakan masyarakat banyak kayak gitu. Nah terus kenapa jadi kotor? Ya karena oknum-oknum tadi gitu. Dan karena mungkin kalian yang nggak mau terjun politik, padahal kalian adalah orang baik, akhirnya yang terjun ya orang-orang yang korupsi, orang-orang yang niatnya nyari duit. Terus kata Roger F. Salto, gue agak tahu gimana nyebutnya ya. Yang pasti dia bilang ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, dan perangkat-perangkatnya untuk mencapai tujuannya itu. Nah, bicara tentang tujuan negara dan fungsi negara, kurang lebihnya kayak gini. Tujuan dan fungsi negara adalah untuk melindungi segenap bangsanya dan untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. So, dari tujuan negara ini kita bisa tahu bahwa politik adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Gue di sini pengen nekanin lagi ke kalian bahwa politik itu tidak seiblis apa yang dibayangkan. Kita itu hidup gak pernah jauh dari apa yang namanya politik. Gitu. Kita semua pasti berpolitik. Politik sebagai alat untuk mencapai sesuatu, sama dengan kayak lu ditanya cita-cita lu menjadi apa gitu. Oh, cita-cita gue pengen jadi HRD misalnya di suatu perusahaan. Ya sebelum lu bisa jadi HRD, lu harus ada tahapan-tahapan dulu, dan tahapan-tahapan itu yang namanya politik tuh itu gitu. Lu berpolitik. Kalau misalkan lu sekarang pegawai di suatu bank misalkan, atau di suatu perusahaan lah gitu ya. Gue pengen jadi manajer. Ya lu lobby atasan lu gimana caranya supaya lu dijadiin manajer sama dia. Dan itu namanya berpolitik gitu. Itulah berpolitik kayak gitu ya, lebih hematnya. Tapi masuk ke yang kedua itu politik praktis. Nah, tadi kita ngebahas apa itu politik, terus sekarang pentingnya politik, terkhusus politik praktis. Kenapa sih harus melek politik, apalagi politik praktis kayak gitu ya? Karena kalau misalkan kita anak muda nggak melek politik, siapa yang nanti akan
mengambil estafet kenegaraan ini gitu. Siapa yang akan membuat perubahan? Siapa yang bakalan nerusin perjuangan untuk mesejahterakan rakyat ini? Kalau misalkan bukan kita anak muda. Kalau anak mudanya nggak ada yang melek politik, ya siapa gitu? Katanya bilang pengen rakyat sejahtera. Katanya bilang pengen bahagia bernegara. Tapi kalau misalkan kalian nggak melek politik, ya nggak akan ada. Utopia-utopia kayak itu nggak akan ada. Harapan-harapan kayak gitu nggak bakal terwujud. Kenapa politik itu penting? Karena politik adalah bagian dari diri kita, dari kehidupan sosial kita, dan bagaimana caranya kita untuk menggapai sesuatu ya dengan politik tadi. Terus politik praktis nih. Pentingnya politik praktis itu contohnya kita masuk ke partai politik. Kita pengen jadi dewan ya harus masuk partai politik. Kita pengen bisa berguna untuk masyarakat banyak, minimal kita masuk ke organisasi kemasyarakatan gitu. Supaya apa? Supaya kita ada kebersamaan untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kita sendiri bisa aja kita berguna untuk orang lain, tapi hanya skalanya kecil. Tapi kalau kita bersama-sama dengan organisasi, dengan partai misalkan untuk berbuat baik ke masyarakat banyak, itu lebih gede gitu dibandingkan kita berbuat baik sendiri gitu kan. Nah, itu sih politik praktis yang dimaksud. Nah, kemudian kalau misalkan kalian nih, gue nggak mau politik praktis, ya nggak jadi masalah. Tapi minimal melek politik. Kenapa? Karena di saat kita melek politik, kita tahu nih apa yang namanya komunikasi politik, kita tahu apa yang namanya strategi politik, kita tahu politik itu apa. Maka di saat ada calon legislatif atau calon eksekutif yang ngomongin komunikasi politik, terus berkomunikasi politik, kita tahu nih mana nih yang wah ini kayaknya janji politik doang nih, janji-janji palsu kayak gitu. Kita melek, kita tahu gitu, dan kita aware tentang hal itu. Tapi kalau kita gak melek ya kita jadi objek untuk politisi-politisi menipu kita, karena kitanya gak melek politik, gak tahu bahwa ini tuh salah, gak tahu ini tuh benar. Dan dengan melek politik tadi, mudah-mudahan nih kita gak lagi jadi objek penipuan tadi. Nah, dengan lu melek politik, maka lu gak akan jadi objek penipuan tadi. Terus kalau ada kampanye-kampanye yang penuh janji yang tanpa bukti itu, setidaknya lu punya filter. Dengan melek politik lu punya filter, sehingga lu gak mangut-mangut iya-iya aja gitu dengan yang apa yang dijanjiin sama mereka politikus-politikus itu. Kayak gitu sih keresahan gue sebatas kalau gue ngomongin tentang politik, masyarakat ngomong apaan sih politik gitu kan, padahal dia dalam kehidupannya pasti tidak akan lepas dari apa yang namanya politik, entah itu politik praktis ataupun yang lainnya kayak gitu. So semoga ini bermanfaat. Jangan sampai apa yang gue sampaikan dianggapnya provokatif atau apalah gitu ya. Gue mohon maaf juga. Kalau nggak setuju ya kita diskusi di comment section di bawah. Tapi kalau misalkan setuju silahkan like, share juga, subscribe juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena gue rasa gue juga belum sempurna dalam segala keilmuan. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan ini keresahan gue. So, thanks for watching, see you next time, dan sehat selalu.